Ada di Diskrimsus Cyber Polda Metro Jaya bersama dengan Bang Radenuh di sini. Ya, Radenuh. Saat ini sebagai tersangka kasus pemerasan. Pemerasan, pencemaran nama baik, dan pencucian uang. Nah, yang juga lebih menariknya adalah apakah benar Abang adalah wajah sesungguhnya dari akun @triomacan? Tidak. Saya dulu pernah menjadi pendiri dan jadi admin akun Triomacan sampai dengan 2011. 2012 masih, sampai ibu saya meninggal. Saya lupa itu waktu yang setelah sakit ibu saya meninggal. Setelah itu saya berhenti menjadi admin Triomacan 2000 ya. Terus kemudian kalau sekarang ini kan banyak tuh yang admin-admin lain yang namanya ada admin Triomacan 2000. Ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 8 portal dan juga 5 Twitter yang berhubungan. Enggak, itu enggak ada sama sekali, enggak ada kaitan sama saya lagi itu. 5 Twitter itu tidak ada kaitannya dengan hubungannya sama Triomacan 2000 dulu, yang dulu ya. Jadi Anda mengakui pendiri dan sempat menjadi admin, sempat jadi admin saya itu sekitar 1 tahun 10 bulan itu. Siapa sekarang pemegang akun @triomacan? Enggak tahu. Masa nggak tahu? Nggak tahu. Sebagai pendiri Anda nggak tahu? Nggak tahu. Kalau dulu waktu tahun 2012, saya pernah tahu Abang dalam satu interview mengatakan bahwa @triomacan ini adalah satu jaringan, gitu ya. Betul. Di dalamnya itu ada staf khusus menteri, kemudian ada pensiunan polisi, ada jenderal, ada pengurus partai, ada bais, ada bin, ada anggota DPR. Begini, itu bukan ada di dalamnya, tetapi kita itu punya jaringan itu kepada pejabat-pejabat, baik yang aktif maupun yang non aktif, yang sudah pensiun maksudnya. Jadi itu bisa merupakan narasumber, bisa juga tempat kita sharing, bisa juga merupakan orang yang kita minta tolongin, misalnya apabila ada suatu masalah atau suatu kasus tertentu gitu. Jadi sifatnya hubungannya itu adalah timbal balik, gitu. Timbal baliknya apa tuh, Bang? Artinya kadang-kadang kita memberikan informasi kepada mereka, misalkan ada seperti pencurian minyak ya. Pencurian minyak di Pelaju itu merugikan negara sampai dengan 1 triliun. Kemudian ada pencurian minyak di Banyuwangi. Nah, itu Abang memberikan informasi. Nah, bagian dari para pensiunan polisi, jenderal, politisi dan juga ini bagiannya mereka apa? Memberikan apa? Kalau yang untuk yang aktif, kita minta itu di follow up. Misalnya untuk kasus yang di Pelaju, dulu kan kita langsung laporkan kepada Setkap ya. Jadi mereka menyediakan data juga buat Abang? Enggak semua. Ada yang memberikan kita data. Menyediakan informasi. Ada yang kita memberikan informasi. Jadi sifatnya itu adalah timbal balik. Itu ya. Ada yang kita minta tolongin mereka untuk menyelesaikan kasus. Gitu. Nah, contohnya seperti tadi tuh, yang paling ingat saya itu yang di Pelaju yang 1 triliun ya. Itu kan ketika dilaporkan oleh Triomacan kepada pihak yang terkait gitu. Nah, pada sore harinya langsung Direksi Pertamina melaporkan si pencuri minyak di Pelaju yang 1 triliun setahun itu kepada pihak kepolisian. Nah, jadi ada juga nggak seperti misalnya pesanan? Dari mereka-mereka yang tergabung dalam jaringan menurut Anda tadi, pesanan misalnya ini nih kayaknya perlu diangkat yang ini, yang ini perlu diangkat, yang ini sudah redam, ada nggak? Jadi begini, kalau yang disebut pesanan itu mungkin kata-kata populernya ya, tapi sebenarnya bukan pesanan. Artinya ada permintaan bantuan untuk diangkat sebuah kasus atau sebuah isu. Nah, itu ada banyak sekali, dan itu tidak hanya kepada para pejabat aktif, pejabat non aktif atau senior-senior kita, tapi kepada siapa saja gitu. Jadi misalkan kayak kemarin itu ya, itu kan pernah ada nenek apa itu yang saya baca itu, nenek terzolimin gitu ya, yang kasus tanah dia yang ada di Makassar. Itu kan datang orangnya ke kantor, kemudian diterima oleh JAP, kemudian dianalisa kasusnya, dan ternyata itu setelah dianalisa hasilnya sangat diyakini telah terjadi penzoliman terhadap orang yang punya tanah. Abang bilang katanya sudah 2012 sudah nggak lagi. Kasus nenek ini kan baru-baru ini. Nah, itu berarti masih dong di @triomacan. Di JAP saya bilang tadi kan, yang di JAP-nya. Kita akan lagi bicara dalam @triomacan nih. Nah, dari JAP isu tersebut bagaimana kaitannya dengan JAP? JAP ini kan adalah tangan
JAP, jaringan advokat publik, itu adalah tangan atau organnya kawan-kawan untuk di dunia nyata, gitu, melaporkan misalkan kayak kemarin itu korupsi Telkom, ya, itu kepada Jaksa Agung langsung melaporkan korupsi Telkom yang akuisisi ini kepada KPK. Jadi berhubungan juga ya, JAP ini memberikan masukan juga kepada Trio Macan begitu ya. Nah Bang, kalau saya kan followernya Trio Macan juga, setiap hari nih saya baca nih di Twitter di Trio Macan. Kalau saya menangkap ada menyerang orang-orang tertentu, begitu. Bukan ya? Menyerang. Itu sebenarnya bagaimana? Apakah memang ada tadi dibilang permintaan bantuan itu juga permintaan itu juga termasuk ke dalam itu juga? Jadi gini, ketika saya mengelola itu dan itu nilai-nilai itu kan kelihatan kan diwariskan terus sampai sekarang. Tapi saya nggak tahu ya, karena bingung juga kita ngelihatnya. Ada Trio Macan 2000 pakai nolnya gede lah. Bingung, saya juga bingung kadang-kadang melihatnya itu yang mana yang betul gitu kan. Nah, jadi ini Anda nggak tahu? Nggak tahu. Tidak saling tahu menau. Tidak tahu saling menau. Akun Twitter yang saya berhubungan ini nggak? Bagaimana hitungannya? Mereka punya analisa sendiri. Ada analisa mereka sendiri. Sekarang kan itu kan untuk mengelola itu butuh orang kan. Kan saya pernah baca ada butuh orang 24 jam. Dulu itu, dulu itu waktu saya masih aktif itu 16 orang. Waktu saya masih aktif ya. Iya. Nah kemudian karena seolah nggak pernah tidur tuh aku betul. 24 jam. 16 orang. Biaya operasional dari mana, Pak? Mana ada biaya? Masa nggak ada biaya? Nutip kok ada biaya, gimana sih Mbak? Ya kan ada 16 orang yang harus standby terus. Pertama dia tidak ada biaya, yang kedua dia tidak berada di satu tempat, ya. Yang ketiga, ini kan semuanya punya profesi. Ya, saya misalnya sebelumnya waktu jadi admin, saya siapa sebelum jadi admin? Ya, tidak ada misalnya kemudian ada orang datang terus kemudian tolong dong diangkat isu ini sekian gitu. Tidak ada. Siapa yang pernah membayar mengangkat sebuah isu? Datang orangnya, tunjukkan. Tidak pernah ada. Itu fitnah. Nah, katanya. Jadi Bang, kalau tadi ini luar biasa, Abang sampai tahu ketika mau ditangkap. Tahu. Apakah berarti jadi jaringan Abang ini luar biasa ya? Kan nggak jaringan saya saja. Bisa sampai sejauh mana Bang? Sampai ke pemerintahan? Saya ini kan orang Republik Indonesia. Itu orang Republik Indonesia, tentu saya punya teman banyak di kepolisian, di Mabes Polri, di TNI AD, di TNI lah, ya, TNI AD terutama ya, di mana-mana gitu ya. Dan saya itu tidak memberikan. Semua orang punya teman seperti itu loh Bang. Ya karena kan